Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Devina Rulitasari, pada praktikum statistik. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai uji reliabilitas dan uji validitas. Teman-teman ketika melakukan penelitian, itu bisa jadi datanya berupa data cross-section. Data cross-section itu data yang dikumpulkan dengan banyak data pada suatu waktu, seperti pada video yang telah kita jelaskan sebelumnya ya. Jadi contoh dari data cross-section ini, teman-teman memperoleh datanya secara primer, yaitu melalui kuesioner. Maka data primer melalui kuesioner ini harus dilakukan uji reliabilitas dan uji validitasnya, agar nanti bisa diolah lebih lanjut untuk menjadi uji asumsi klasik, dan kemudian contohnya kita akan melakukan alat analisisnya menggunakan regresi. Nah, sekarang uji reliabilitas itu apa sih gitu? Uji reliabilitas merupakan uji untuk mengukur stabilitas dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Jadi suatu kuesioner itu dikatakan reliable atau handal jika jawaban dari seseorang atau responden tadi terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner itu konsisten, stabil dari waktu ke waktu. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang tidak stabil ya. Saya menyukai mata kuliah matematika ekonomi. Kemudian ada pilihannya dan saya memilih sangat setuju. Kemudian di pernyataan berikutnya saya menyukai mata kuliah perhitungan. Kemudian saya menjawab sangat tidak setuju. Padahal mata kuliah matematika ekonomi itu merupakan mata kuliah perhitungan. Nah, ini contoh jawaban responden yang tidak konsisten. Maka nanti uji reliabilitasnya bisa sangat rendah gitu. Kemudian yang kedua yaitu uji validitas. Untuk apa itu uji validitas? Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan atau kecermatan instrumen dalam melakukan fungsi pengukurannya. Atau dengan kata lain, apakah benar-benar tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur. Contohnya, kalau kita ingin mengukur GCG dengan indikator ada transparansi, ada akutabilitas, ada fairness, dan seterusnya, apakah pernyataan dari masing-masing indikator tersebut itu benar-benar tepat digunakan untuk mengukur apa yang ingin kita ukur. Ini adalah sebuah contoh tabulasi data pada Excel yang biasanya kita lakukan. Jadi nanti ke kanan itu ada independensi variabel-variabelnya ya. Kemudian yang I1, I2, I3 sampai I6 itu merupakan jumlah pernyataannya. Kemudian nanti akan kita total dari masing-masing variabel tersebut. Begitu seterusnya sampai variabel kita habis. Kemudian untuk angka 1, 2, 3, 4 ke bawah ini merupakan jumlah responden kita gitu. Nah, data yang sudah kita tabulasi di Excel tadi, kemudian kita bisa mengimpor di dalam SPSS. Tentunya contoh data yang ini tadi ya, nanti untuk variabel dan nomor respondennya tidak usah dikopikan. Kemudian nanti langsung saja, berarti I1 itu langsung 4 ke kanan kemudian ke bawah seterusnya tanpa memasukkan nomor responden dan juga variabelnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah tadi ada di data view, kemudian kita beralih ke variabel view. Kemarin sudah kita bahas cara melakukan editing di variabel view. Jadi nanti ada name-nya itu merupakan nama dari variabelnya, ada I1 sampai I6, kemudian ada total I dan seterusnya. Tipenya berupa angka, oh ternyata numerik gitu ya. Kemudian sampai pada role-nya. Nah, setelah kita melakukan tabulasi data seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji reliabilitas. Caranya seperti apa? Jadi teman-teman setelah input data silakan di-analyze, kemudian diklik bagian scale, kemudian dipilih bagian reliability analysis. Nanti akan muncul kotak dialog reliability analysis seperti ini. Jadi nanti
teman-teman langsung otomatis itu semua variabelnya berada di kolom sebelah kiri. Kemudian nanti di tanda anak panah ini teman-teman akan memindahkan variabel contohnya I1, I2, I3 dan seterusnya pada kolom sebelah kanan. Tapi catatannya adalah untuk menilai reliabilitas ini, angka totalnya itu tidak usah kita hitung atau tidak usah kita masukkan dalam perhitungan. Jadi nanti total-totalnya di sebelah kiri ini tetap seperti itu aja tanpa dipindahkan dengan anak panah yang kolom sebelah kanan, gitu ya. Setelah itu silakan diklik bagian statistik, kemudian nanti di bagian deskriptif for ini kita klik bagian item, scale, dan juga scale if item delete. Kemudian nanti kalau sudah kita continue dan pastikan modelnya adalah model alpha. Setelah itu kita oke, kemudian akan muncul output dari uji reliabilitasnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di case processing summary-nya ini N-nya, jumlah N-nya adalah 100. N ini adalah jumlah data kita. Kemudian yang akan kita gunakan untuk melihat reliabilitasnya adalah Cronbach's alpha dan N of item. N of item ini untuk melihat jumlah pernyataan kita. Oh, ternyata ada 36 pernyataan. Kemudian Cronbach's alpha-nya 0,943. Nah, 0,943 itu berarti nilai reliabilitasnya seperti apa sih gitu. Nah, di sini ada beberapa teori tentang Cronbach's alpha. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu Cronbach's alpha itu apa, yaitu merupakan ukuran keandalan yang memiliki nilai kisaran antara 0 sampai 1. Ini menurut Hare et al. Tahun 2010. Jadi dengan kata lain, semakin mendekati angka 1, maka nilai Cronbach's alpha ini akan semakin reliable. Jadi bisa dikatakan bahwa Cronbach's alpha ketika mendekati angka 1, maka ia akan semakin reliable. Nah, ini untuk pengukuran tingkat reliabilitasnya menurut Hare et al. Itu kalau nilai Cronbach's alpha-nya antara 0,0 sampai 0,20 itu tingkat reliabilitasnya kurang andal. Kemudian kalau lebih dari 0,20 sampai 0,40 maka disebut tingkat reliabilitasnya agak andal. Kemudian lebih dari 0,40 sampai 0,60 itu tingkat reliabilitasnya cukup andal. Kemudian kalau nilainya lebih dari 0,60 sampai 0,80 itu tingkat reliabilitasnya andal. Kemudian kalau lebih dari 0,80 sampai 1 maka tingkat reliabilitasnya sangat andal. Kemudian dari para ahli yang lain, ini dari Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa Cronbach's alpha itu merupakan alat untuk mengukur sebuah kuesioner yang merupakan indikator peubah atau konstruk. Kemudian bisa dikatakan bahwa kuesioner yang andal atau reliable itu jika jawaban dari seorang responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, berdasarkan pernyataan Ghazali ini, Ghazali membuat tingkat reliabilitas juga, di mana kalau tingkat Cronbach's alpha-nya itu nilainya kurang dari 0,50, maka tingkat reliabilitasnya dikatakan rendah. Kemudian kalau nilainya 0,50 sampai 0,70 itu berarti tingkat reliabilitasnya moderat. Kemudian kalau nilainya lebih dari 0,70 sampai 0,90 itu tingkat reliabilitasnya dikatakan tinggi, dan lebih dari 0,90 maka disebut reliabilitas yang sempurna. Nah, kita ketahui bahwa tingkat reliabilitas kita tadi yang kita olah ya, itu ada 0,943. Nah, sekarang berdasarkan dari tingkat reliabilitas yang sudah kita paparkan tadi, 0,93 berada pada tingkat reliabilitas yang sangat andal atau reliabilitasnya sempurna.
Setelah kita melakukan uji reliabilitas, maka kita bisa melakukan uji validitas. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita bisa klik bagian analyze, kemudian correlate, kemudian kita pilih bagian bivariate. Maka nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi muncul kotak dialog bivariate correlation. Nah, nanti teman-teman di bagian yang sebelah kanan atau tertulis variabel itu silakan diisi pernyataan-pernyataan beserta totalnya. Kalau tadi di bagian uji reliabilitas tanpa ada totalnya, sekarang justru di uji validitas itu penting untuk menyertakan total dalam perhitungannya. Kemudian cara yang lain itu sebenarnya bisa langsung semua pernyataan masing-masing variabel langsung diolah menjadi satu, tetapi itu ketika kita membacanya, apalagi nanti pernyataannya banyak, itu kita akan kesulitan dalam membacanya. Maka alangkah lebih baiknya kita bisa melakukan uji validitas ini masing-masing variabel sendiri-sendiri. Jadi setelah kita memasukkan variabel pernyataan dan juga totalnya, kita bisa mengklik bagian person, kemudian to tail, dan juga kita checklist flex significant correlation-nya, kemudian kita oke. Nah, maka nanti akan muncul output dari uji validitas ini. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama yaitu kita lihat di bagian totalnya. Di bagian kanan atas itu ada total 0,769. Nah, itu di bagian person correlation. Jadi teman-teman tidak perlu melihat semua kolom ini isinya apa. Jadi lihat aja person correlation-nya atau product moment-nya. Kemudian lihat kanan atas itu ada 0,769. Kemudian di bawahnya lagi ada signifikasi dua arahnya yaitu 0,000. Nah, berarti apa sih maksud dari angka-angka ini? Kemudian ada bintang-bintangnya itu maksudnya apa? Nah, di catatannya kita ketahui bahwa bintang 2 itu maksudnya penelitian kita itu valid pada signifikan 5%. Jadi untuk penelitian-penelitian sosial biasanya signifikasinya bisa 5% atau lebih bagus lagi 1%, kemudian bisa mencapai angka 10% juga. Kemudian bagaimana cara kita mengambil kesimpulan dari uji validitas ini? Ada dua cara. Yang pertama dengan cara membandingkan nilai R hitungnya dengan R tabelnya. Jadi jika nilai R hitungnya lebih dari R tabel, maka disebut sebagai valid. Dan jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka pernyataan di kuesioner kita tadi tidak valid. Nah, sekarang kita bisa mencari R tabel dengan tadi jumlah N kita kan ada 100 ya. Kemudian signifikansi kita ada 5%. Kita cari di bagian tabel. Nah, tabelnya seperti ini, ada tabel R product moment. Kita lihat ini tabel untuk signifikansi dua arah. Untuk N100 kita cari nilainya adalah 0,195. Maka kita lihat hasil R hitung pada output SPSS-nya tadi. I1 atau pernyataan pada variabel yang pertama nilainya kan 0,769. Maka kita masukkan R hitungnya 0,769. Kemudian kita bandingkan dengan R tabelnya 0,195. Karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka pernyataan I1 disebut sebagai valid. Kemudian contohnya lagi yang kedua, pernyataan pada variabel independen yang kedua itu nilainya 0,710. Kemudian dibandingkan dengan R tabelnya 0,195. Karena 0,710 itu lebih besar daripada 0,195, maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Begitu seterusnya sampai I6. Dan ini baru satu variabel independensi saja. Jadi nanti untuk variabel teman-teman yang lainnya akan diuji dengan cara yang sama.
Kemudian cara yang kedua untuk mengambil kesimpulan uji validitas yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikasinya dengan 0,05. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka pernyataan tersebut disebut valid. Dan juga kalau nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka disebut tidak valid. Nah, kita lihat pada output validitas tadi, kita lihat di bagian signifikasi dua arah ya, itu nilainya adalah 0,000 untuk semua pernyataan di variabel independen. Dan ternyata 0,000 itu kurang dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa semua item pernyataan kuesioner tersebut adalah valid. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.